Ya. Meko host. Oke. Ya. Monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Banyak yang Oke. Saya akan tunjukkan. Materi kita hari ini adalah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. Ada kesulitan di sini? Ada kendala? Gak ada kendala Pak Ustadz, soal belum dikerjain. Baru di print Pak Ustadz, biasa. Kendalanya itu. Gak apa-apa lah. Iya bener. Iya, Alhamdulillah iya. udah di print kita. Oke, mungkin nanti yang ada nomor 12 sama 17-18 ya. Kemudian mungkin juga nomor 8. Nomor 8 terutama ma. Karena kalau ma itu selalu ada problem. Karena ma itu banyak pilihan dalam bahasa Arab. Iya. Paling banyak itu ma. Jadi kita harus betul-betul jitu di dalam menentukan apakah ma itu ma nafi yang artinya tidak, apakah ma isim mausul yang artinya apa yang, atau ma istifham artinya pertanyaan apa gitu ya. Kemudian bisa juga ma syarat sebab akibat yang mempunyai makna apa saja. Kemudian juga ada ma itu yang nggak punya arti, jadi nggak perlu diartikan. Dia hanya ma zaidah, namanya tambahan saja. Jadi itu kalau ketemu ma dimanapun harus betul-betul dipastikan itu untuk isim mausul, apakah untuk harf nafi, atau isim istifham untuk pertanyaan, atau isim syarat untuk sebab akibat, atau bahkan zaidah. Nah, tetapi dari sekian banyak kemungkinan makna dari ma atau identitas ma itu yang paling banyak itu isim mausul. Ya, prosentasenya paling banyak dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab secara keseluruhan itu adalah isim mausul. Isim mausul itu berarti ma-nya itu artinya apa ya. Baru kemudian ranking kedua itu harf nafi yang artinya tidak. Jadi kalau misalkan seperti syarat itu jarang sekali. Ada cuman tidak sebanyak ma isim mausul maupun ma yang untuk harf nafi. Nah, kira-kira nih kita lompat dulu. Yang nomor 8 ini kira-kira ma-nya ma apa? Masuk. Isim mausul. Oke, indikatornya apa? Minnya di nomor 6. Min ma bukan? Nomor 6. Sebenarnya jawabannya betul. Oh, Karena tadi kan, cuman alasannya yang kurang pas. oh kurang ya. Ya, Sudah ini. jawabannya. Sudah bagus. Minnya di belakang kayaknya, bukan? Jadi Minnya alasannya bukan min ya. oh, Jawabannya bahwa isim mausul betul.
Tetapi justru indikatornya apa kalau dia itu isim mausul? Justru bukan minnya, tapi setelahnya min itu ambai. Oh. Nah gini, Amba. ambai itu kalau kita ditanya itu isim atau bukan? Ambai. I. Hmm. Nomor tujuhnya. Amba itu isim bukan? Alaika min. Itu saya ini Nah, sebelumnya amba itu apa? Min. min Min itu apa? afjar. Kalau setelah huruf jar itu pasti apa? Isim. Isim. Nah, itu dia. Oh itu Jadi, ya. jadi kalau ditanya amba itu isim bukan? Isim. Isim. Karena ada min kan? Iya. Tapi ini lagi amba itu ada alnya nggak depan? Nggak ada. Nggak ada. Belakangnya ada tanwin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Biasanya kalau nggak ada al kan tanwin. Ya. Nah ini al nggak ada, tanwin tidak ada, berarti apa? Berarti amba itu mudhof kepada ma. Oh mudah. Hah? Udah Dimudhofkan pada ma. pada ma. Jadi ma itu mudhof ilaih. Oh. Ya, kenapa mestinya kalau tidak mudhof maka ini min ambain Ah. harus bertanwin atau milihnya salah satu atau mau milihnya tanwin atau milihnya al minal ambai ya minal ambai atau min ambain. Nah kemudian di pelajaran awal-awal dulu isim itu dia tidak boleh pasang al atau juga pasang tanwin, pasang al di depan atau pasang tanwin di belakang itu menjadi dilarang, tidak boleh kalau isim tersebut mudhof. Ya. Ya, ini kita nggak bicara isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif itu istilahnya tidak ada apa-apa pun memang nggak boleh tanwin. Tapi ini isimnya kan bukan isim ghairu munsharif. Sebenarnya isimnya biasa. Cuman untuk isim biasa isim itu tidak boleh pasang al, tidak boleh ada tanwin kalau dia mudhof. Mudhof itu disandarkan kepada isim berikutnya. Nah, karena di sini amba ini adalah isim biasa, kemudian tidak ada al, tidak ada tanwin, ini yang patut dicurigai. Kecurigaan terbesar adalah karena dia sedang mudhof. Mudhofnya kemana? Mudhofnya ke Ma. ma. Berarti ma itu menjadi apa? Kalau ambai Isim. mudhof, Isim. kalau Isim kalau juga. ambai mudhof berarti ma-nya sebagai Isim. Isim. mudhof ilaih. Mudah. Nah, mudhof ilaih itu pasti isim. Isim. Mudhof dan mudhof ilaih itu pasti isim, artinya ma di sini tidak mungkin harf, tidak mungkin harf nafi, Ya. ya Ya. kan? Tapi di sini adalah mudhof ilaih dan ma yang bisa mudhof ilaih itu hanya isim mausul. Ya, jadi isim mausul. Jadi karena ma itu isim mausul, kita perdalam lagi bahwa isim mausul itu mabni atau mu'rob? Isim mausul itu Isim mausul, mabni. oke, mabni. Mabninya Mabni. apa? Mabni sukun. Sukun berarti punya mahal. Mahalnya mahal apa? Mahal jar. Akar. Nah, mahal jar karena sebagai mudhof. Ilahi. Nah, itu salah satu cara untuk memastikan bahwa ma itu artinya apa ya? Isim mausul. Kayak gitu. Lihat dulu sebelum, oh kok ada isim, nggak ada al, nggak ada tanwin. Nah, berarti ma-nya ini isim mausul. Sebagai mudhof ilaih, ma'al jar berarti. Gimana? Bisa kira-kira kalau ketemu lagi, ketemu apa? Enggak. Yang ambainya yang susah, apakah itu isim karena kayak nggak familiar gitu? Kan ada min sebelumnya. Oh, karena ada Setelah min. ini Oke. pasti Ya, setelah harf jar kan pasti Iya, iya. isim. Tahap jar pasti min. Jadi Isim. apa ya, istilahnya disisir satu-satu, disisir dari depan gitu ya. Min ambai. Iya, Ya iya. ambai ini isim bukan? Oh sebelumnya min itu pasti isim. Cuman ambai kok nggak pasang al, kok nggak ada tanwin. Terus tanda isimnya apa? Oh tanda isim kan kita tahu ada empat. Yang pertama tanwin, yang kedua al, yang ketiga ada harf jar, yang keempat itu mudhof. Kan tanda Ya. isim dulu ada empat kan? Tanda Iya. isim itu satu, ada tanwin di belakangnya. Iya. Yang kedua ada Ada al di depan. Yang ketiga didahului oleh salah satu harf jar. Yang keempat itu mudhof.
bisa iya. apa namanya bisa mudhof. Jadi sebenarnya min ini kan sudah pasti isim karena ada min kan. Amba ini pasti isim kan karena ada harf jar. Tapi pertanyaannya adalah kenapa tidak pasang al, kenapa tidak ada tanwin di belakangnya. Nah, ini patut dicurigai bahwa nomor 7 ini ambai adalah mudhof. Berarti ma-nya itu mudhof ilai. Kalau Lain. mudhof ilai itu pasti isim. Hmm. Jadi Ya, memang ya. harus pelan-pelan gitu ya Terus. disisir dari digiring ya Lihat digiring. spion kanan kiri, depan belakang. Iya, pokoknya Iya, Nek, iya, iya. jangan jangan bosan-bosan nengok-nengok nah, nengok sana. Iya, Oke. siap. Jadi itu untuk menentukan kepastian makna dari ma itu sendiri memang butuh apa istilahnya agak sedikit capek ya. Karena ma itu yang paling unik di antara kata yang lain. Isim mausul yang lain pun tidak sebanyak kemungkinan ma. Misalkan man pun ada kemungkinan beberapa, cuman tidak sebanyak ma. Hmm. Baik, kemudian untuk nomor 1 sama nomor 2 ini seringkali di dalam Al-Quran pun kita mendapati kata kadzalika. Kadzalika banyak sekali. Nah, kadzalika itu sebenarnya dua kata ya. Yang pertama ka, yang kedua adalah dzalika. Zalika. Kira-kira ka itu apa? Isim domir. Seperti Ayo. harf. Harf ya. Bedanya, oke. Isim Jadi harf ka isim. itu kan ada dua. Ada ka yang di depan, ditempel di depan, ada yang ditempel di belakang. Iya, Kalau yang tadi dibilang isim dhamir itu kalau ditempel di belakang. iya. Misalkan Rabbuka. Robuka. Nah, itu kanya di belakang tuh. Kalau di belakang berarti kanya itu isim dhamir. Ya, Mbak. Kalau di belakang ya. Iya. Mau dia sebelumnya harf, mau sebelumnya isim, mau sebelumnya fi'il itu sama. Kalau kanan di belakang itu pasti isim dhamir. Sebelumnya isim seperti mir rabbika, ya kan? Nah, berarti kanya itu isim dhamir. Kalau sebelumnya harf seperti wama unzila ilaika, ilaika, ya Iya. kan? Ilaika. Nah, berarti meskipun sebelumnya harf, ya ka itu kalau di belakang maka dia pasti dhamir. Kalau Domir. sebelumnya isim, contohnya apa? Contohnya misalnya ma yadurruka wa ma yanfa'uka. Yanfa'uka. Tetap di belakang toh? Ya. Yanfa'u itu kan fi'il. Tapi karena Iya. kanya di belakang ya pasti di isim dhamir artinya kamu satu orang untuk mudzakkar tunggal. Iya. Nah, jadi mau sebelumnya harf, mau sebelumnya itu isim, mau sebelumnya itu fi'il, kalau ka itu nempelnya di belakang itu pasti isim dhamir. Oke. Tapi kalau ada ka ditempel di depan, ka itu adalah harf jar, Oh, bukan harf isim. Salah bukan juga. harf jar. Nah, Jar ya. karena harf jar artinya seperti, Oh. bukan artinya Seperti. kamu, tapi seperti. Tuh. Oke, saya ulang ya. Kalau ka itu nempelnya di depan, ditempel di depan, itu adalah harf jar, Hmm. artinya seperti. Nah, oleh karena itu, nomor 2, zalika, itu isim apa zalika? Isim. Isim isyarah. Oke. Isim isyarah, kata tunjuk. Isim isyarah itu termasuk isim yang mabni atau yang mu'rab? Yang Ma- mabni. Oke, mabni. Mabninya mabni fathah. Fathah. Berarti punya mahal dong. Mahal apa? Mahal Mahal. jar. Karena dia jar jadi mahal ini jar. Mahal jar ya, karena dijarkan oleh ka. Dijarkan oleh K. Ingat-ingat ini untuk memperkuat apa namanya? Memperkuat keyakinan kita bahwa ka itu harus jar ini di surah Al-Baqarah di awal-awal dulu di juz 1 di halaman ketiga itu ada masaluhum kamasali. Kalillazi. Nah, kamasali. Kamasali. Sama. Kan kamasali dah. Makanya Ya. kamasali itu jar. Oh. Oh ya Masa. kamasali. Karena ada kanya kan harus jar.
Masaluhum kamasali. Bukan Kamasali. bukan kamasalu, bukan kamasala, tapi kamasali. Kenapa masali? Ya karena kanya itu adalah harf jar. Nggak bisa ya, K. Ya. Yang tadi ma, sekarang K. Itu kan hal kecil-kecil sebenarnya. Tapi itu krusial ya. Ya, krusial dalam arti akan mempengaruhi makna. Ya, maksudnya dia dari yang mestinya maknanya seperti jadi kamu kalau keliru kan. Mm-mm. Ya, itu kan jauh sekali ya. Seperti dengan Pramuka kamu itu kan kamu itu kamu. nggak ada nyambung-nyambungnya. Nah, kemudian yang 17-18. Nah, ini 17-18 ini Aduna. oh, jadi miladunna itu asalnya ladun dan na pisah ya. Jadi nunnya kan double tuh, nunnya double. Ya. Double itu maksudnya satu-satu, tadinya dua kata. Yang pertama ladun, yang kedua na. 18-nya nah. Kalau kalau nanya sudah pasti apa? Nomor 18-nya. Isim. Ya, isim Domir. domir kan? Isim Mm-mm. domir. Nah, kalau ladun itu adalah isim zorof. Isim dzaraf. Zorof Oh ya. itu keterangan asalnya ya. Zorof itu kan keterangan tempat atau waktu. Bisa tempat atau waktu. Kalau tempat namanya zorof makan, kalau waktu namanya zorof zaman. Jadi zorof itu ada dua ya. Ada ya zorof makan, Makan. untuk keterangan tempat ya makan. Makan itu tempat. Kemudian zorof zaman. Zaman itu waktu. Nah, kebetulan ladun itu artinya di sisi. Sisi itu berarti keterangan waktu. Keterangan waktu. Maaf, tempat maaf ya. Di Wah, sisi. tempat. Nah, tempat. Berarti Keterangan zorof tempat. makan. Zorof makan. Nah, terus begini. Zorof, baik yang zorof makan maupun zorof zaman, itu ada dua macam. Ada yang mu'rob, ada yang mabni. Oh, ada juga. Oh. Nah, Kira cuma tipis-tipis. mabni. Enggak. Tidak semuanya mu'rob, tapi juga tidak semuanya mabni. Jadi separuh-separuh lah ya. Separuh. Nah, contohnya yang mu'rob apa? Yang mu'rob itu yang sering kita jumpai di Al-Quran tuh qobla, qobli, min, qoblika. Ada qobli kan? Oh iya, kobli. Kobla. Nah, min, qobla. Ada qoblu. Ya, itu apa namanya? Kalau qobli itu nanti berubah jadi mabni. Jadi qobla, ba'da itu termasuk zorof. Zaman, keterangan waktu sebelum dan sesudah itu kan waktu ya. Ya. Itu yang termasuk yang mu'rob. Bisa mu'rob, bisa nasab, bisa jar. Jadi patokannya kalau dikasih huruf jar itu dia jar. Min qablika, min ba'dihi, ya kan? Itu cirinya zorof yang mu'rob. Tapi ada juga zorof yang mabni. Zorof yang mabni paling banyak itu iza. Iza itu zorof. Oh. Kan artinya apabila. Apabila. Apabila itu konotasinya kan waktu. Apabila besok, apabila kan gitu, apabila nanti. Mabni. Itu mabni. Terus yang temennya yang beda dikit, yang pakai zalnya sukun. Itu juga sama mabni sukun. Itu ketika kemarin. Ketika tapi sudah lampau. Ketika sudah lalu. Kalau iza itu apabila belum. Itu termasuk yang zorof yang mabni. Nah, termasuk yang mabni lagi itu ladun ini. Ladun itu ya sukun, nonnya itu. Ladun. Ya. Jadi, Ladun tuh mabni jadinya ini. mabni sukun. Ladun itu termasuk yang mabni sukun. Kalau di untuk catatan ya, cuma mabni aja sih, Pak. Kalau di catatan saya. ya apanya? Yang apa? Zorof itu. Oh enggak, zorof itu ada dua. Ada zorof yang mabni, ada yang mu'rob. Mungkin pas lagi nyatet itu kebetulan zorof yang mabni. Ini loh Pak Ustadz yang di sini nih, yang ini nih.
Yang mana tuh? Ini nih, ini mu'rab dan Apa itu? mabni. Ini is Bentar, apa itu? Ini nggak di kelihatan. Judulnya apa? oh nggak lihat. Blawur itu ininya Oh, Blur blawur. itu backgroundnya di ini Ini dulu. yang di mu'rab dan mabni yang tulisannya dari Pak Ustadz. Zorof. Oh, sebentar. Coba. Ada Pasti, dicontekan mu'rab pasti ada catatan itu. Pasti ada catatan. ini blur ya. Nih dia nih. huruf Pak. Oh, yang itu. Di situ ada isim, ada jorohnya tuh. Itu di kolom mabni nih jorohnya. Oh, udah blur sebentar ya. Coba ganti dulu catatan. Background. Background diganti dulu. Nih di catatan. Nih. Yang ini kan? Iya. Ya, ini kan yang Bagian Zorof nomor 6. Oh, sebagian ya. Bagian Zorof. Ini ada sebagiannya kan? Oh, Mhm. tapi di sebelahnya nggak ada tulisannya Zorofnya yang sebagiannya lagi. Ya, jadi dzaraf itu umum. Dia bisa untuk yang makan atau untuk yang zaman. Itu nasibnya sama, hanya sebagian. Nah, Tidak semua. Makanya di sini kan langsung nomor 1 langsung isim dhamir. Nggak ada kata sebagian. Isim isyarah seluruhnya. Isim mausul seluruhnya. Isim istifham seluruhnya. Isim syarat seluruhnya. Begitu kan dia ke bagian dzaraf sebagian. Ya Jadi kan? harus di sebelah kiri ada juga Jorof itu Pak, nomor 10 mungkin isim Kenapa? Jorof. Di Oh ya, otomatis ada. nanti kalau sebagian berarti sebagiannya ke sini. Nah, sebagiannya ke sini. Ya, betul. Nanti usulannya diterima itu nanti di sini. Ya, benar. Sebagian dzaraf. Ya, biar komplit. Ya, sebagian dzaraf. Zorof. Karena Ya. begini, dzaraf itu ketika dia itu mu'rab, dia masuknya isim mufrad masalahnya. Oh. Ya, makanya tidak saya masukkan itu. Oh, gitu. Ketika dia mu'rab, dia masuknya ke sini, isim mufrad. Jadi nggak perlu juga di sininya. Oke. Ya, tidak perlu dimasukkan di sini karena ketika dia mu'rab, dia masuk kategorinya isim mufrad. Karena tidak bisa dijamakkan, tidak bisa ditasniahkan. Gitu. Jadi dia masuknya ke isim mufrad. Nah, jadi sebagian ya ini apa namanya? Kayaknya dulu waktu saya nulis ini sudah saya antisipasi itu. Khawatirnya dipukul rata begitu kan. Kalau dipukul rata repot nanti. Kalau ditulis dzaraf saja nanti protes loh. Kok ini mu'rab katanya mabni. Nah, sekarang sudah ditulis sebagian pun ada yang protes. Katanya Ya. dzaraf. Oh, ternyata sebagiannya nggak terbaca. Bacanya yang di bold. Oke. Iya, tidak di bold ya. Karena yang mestinya kan gini, ini kan jenis kata yang mabni ya. Kan Iya. di pinggir semua nih. Kan Iya, agak ke tengah itu. Kenapa iya. nggak ke tengah? Karena kedorong sama Iya. sebagian. Oke, Pak. Oke. Kalau bilangan itu, oh ya kita juga belum belajar bilangan tuh. Belum. Nanti kita belajar bilangan deh. Kalau pas lagi anginnya enak gitu ya, kita belajar bilangan. Karena kalau tidak enak itu dipaksakan nggak enak juga, nggak masuk-masuk. Kalau pas lagi ada momennya aja itu ada ayat kok nyebut bilangan, nah kita masuk di situ. Kan bilangan pun di ayat banyak. Ada mengenai bulan, 12 bulan, ada 40 3 hari. 40 hari ya, arba'ina. 40 malam. 40. Arba'ina lailatan, bukan 40 hari ya. Adanya 40 malam. Kalau disebut malam tuh harinya ikut. Ya. Arba'ina lailatan. Jadi 40 malam, 40 hari, 40 malam. Kalau disebutnya hari saja biasanya konotasinya ke siangnya aja, malamnya enggak. Gitu. Oke, ya, jadi itu ya. Berarti nggak perlu ada yang saya revisi lagi di catatan. Ya, Pak. Jadi yang dimaksud dzaraf itu sebagian ya, tidak seluruhnya. Berarti keterangannya adalah sebagian dzaraf, mau yang dzaraf makan maupun dzaraf zaman,
ada yang mabni, tapi ada juga yang mu'rob. Kan gitu ya. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Contoh yang gini. Yang tempat ya. Yang tempat itu yang tadi yang mabni contohnya tempat ya ladun tadi itu ya di sisi. Adun. Ya, itu yang apa namanya? Yang mabni. Yang mu'rob apa? Banyak inda. Min indillah kan inda itu sama dengan ladun artinya di sisi. Cuman kalau yang pakai ladun maka konsekuensinya dia mabni. Tapi kalau pakai inda min indillah, nah kan bisa min indi ya, bisa jar, bisa kasroh. Berarti dia yang mu'rob. Itu untuk keterangan yang waktu, maaf tempat. Kalau yang mu'rob banyak juga, seperti di depan amama, di belakang waro'a, di samping janiba, di apa lagi? Di bawah tahta, di atas fauqa. Itu semuanya mu'rob. Karena buktinya tahta itu min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Itu ada min tahti kan berarti bisa kasroh. Berarti dia mu'rob. Tempat. Kemudian ada juga yang mabni. Misalkan ada lagi itu haitsu. Haitsu itu meskipun ada min tetap min haitsu. Nah, ada ungkapan atau ayat Quran yang sering kutip itu min haitsu la yahtasib wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu. Terus di banyak ayat selalu haitsu. Haitsu syi'tum ragadan, haitsu syi'tuma. Nah, itu haitsu terus itu berarti mabni koma. Nah, itu contoh-contoh dzaraf yang mabni. Yang mabni yang paling banyak tadi yang kita sebut dua tadi idza sama id. Itu dzaraf apa namanya? Waktu ya. Untuk zaman yang mabni. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu yang mabni. Yang id wa id qala rabbuka lil malaikah. Nah, id juga di situ mabni sukun. Oke. Nah ya, jadi catatannya nggak salah ya. Nah terus yang ya sekali lagi untuk yang mu'rob, kalau dzaraf mu'rob kok nggak dicantumkan katanya ada yang mabni, sebagian mabni, ada sebagian yang mu'rob. Kok nggak ditulis? Itu masuknya ke sini. Masuknya ke isim tunggal, isim mufrad. Jadi keluarga besar dari isim mufrad itu termasuk adalah dzaraf yang mu'rob. Jadi nggak perlu masuk di sini. Oke. Nah itu ya. Sekarang coba kita dari depan, kadzalika nomor 1 K. K itu apa? Ya. Kemudian nomor 2 zalika. Isim isyarah. Isim isyarah. Nomor 3 naqussu. Nakustu fiil. Fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari untuk siapa? Untuk siapa? Kalau depannya nun itu untuk siapa? Kami. 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 Ya, nahnu ya kami. Nahnu. Kemudian nomor 4 ala, alaika. Jar. Harf jar. Harf jar. Nomor 5. Nah, ini K juga nih. K tapi di belakang. Ini isi. Isim. Isim apa? Isim domir. Kemudian 6 min. Harf jar. Harf jar. Nomor 7 Isim. Isim apa? Oh, nggak usah. Isim gitu aja ya. Amba itu isim tapi bentuknya jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Karena bentuk tunggalnya adalah an-naba. Kan ada surah an-naba itu. An-naba. Oh iya betul. Itu naba itu tunggalnya. Amba itu bentuk jamak. Naba itu berita. Kalau ambai itu berita-berita. Nah, kemudian ma nomor 8. Isim. Isim mausul karena dia menjadi mudhaf ilaih dari ambai. Lah kok tahu ma di sini sebagai mudhaf ilaih dari ambai?
Karena ambai selaku isim dengan apa namanya jatuh setelah min selaku isim tidak pasang al juga tidak pasang tanwin. Ya, alnya tidak ada di depan, tanwin pun tidak muncul di belakang. Nah, terus kenapa? Padahal dia isim biasa. Nah, karena dia dimudhofkan kepada ma. Imma itu mudhof ilai. Karena mudhof ilai itu pasti apa? Pasti isim. Mudhof dan mudhof ilaihnya itu dua-duanya harus isim. Kemudian nomor 9, qad. Harf. Harf. Ya, artinya apa qad itu? Sungguh. Atau Qad half itu, taukid. iya, qad itu artinya sungguh bila diikuti oleh fi'il madhi. Oh, Oh, berarti itu Ya. film. Tapi yang jelas setelahnya qad itu pasti fi'il. Setelahnya qad itu pasti fi'il, tapi pilihannya cuma dua, fi'il madhi atau fi'il mudhari. Jadi artinya nggak ada setelah qad itu fi'il amar itu nggak pernah ada. Jadi qad itu harf, tapi nanti sesudahnya ada dua pilihan, bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Mudhari. Nah, sehubungan dengan apa sesudahnya qad, apakah itu fi'il madhi atau fi'il mudhari, itu akan mempengaruhi makna qad, makna dan tujuan qad. Karena qad itu artinya sungguh bila diikuti oleh fi'il madhi. Nah, sekarang nomor 10 ini fi'il madhi atau mudhari? Madi. Tadi. Berarti qad artinya Sungguh. Oh. tapi secara teori ya, secara teori kalau sesudahnya qad itu fi'il mudhari, maka qad itu artinya kadang-kadang, bukan sungguh. Ya. Ya, Iya, nih. pernah kan? Pernah. Pernah. Iya, saya juga pernah merasa seperti ini. Gitu. Iya. Pernah kuat itu ya. Iya. Oh, saya ngomong ini kayak nggak asing gitu ya. Tapi terus ada kelanjutannya deh. Iya, ada lanjutannya yaitu Tapi kalau kalau di di Al-Quran. Quran, walaupun Nah, fi'il mudhari tetap artinya tetap sungguh gitu makanya kan? tadi, Nah, itu iya ingat. betul. Jadi, makanya tadi saya kasih catatan di belakang. Secara teori, kan gitu kan? Nah, itu juga nanti untuk menghindari tadi ada trouble di belakang. Katanya sungguh gitu kan? Atau katanya kadang-kadang kalau fi'il mudhari. Secara teori dasarnya itu kalau diikuti oleh fi'il madhi maka qad itu adalah sungguh. Tapi bila diikuti oleh fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kadang-kadang itu berarti untuk sesuatu yang belum pasti, untuk keraguan-raguan, bisa iya, bisa enggak. Tetapi kalau di Al-Quran, qad yang diikuti oleh fi'il mudhari itu adalah juga untuk sungguh sebenarnya. Itu sedikit Ya. berbeda ya. Fungsinya tetap sungguh. Oke, terus nomor 9. Nomor 9 sudah ya, harf. Kemudian nomor 10, sabaqun. Fi'il madi. Fi'il madhi. Jadi kalau sudah fi'il madhi itu nggak ada beda pendapat tuh, pasti sungguh semua. Tapi kalau diikuti oleh fi'il mudhari itu baru ada perbedaan antara teori dasarnya dengan penggunaan maksud di dalam beberapa ayat. Nomor 11, wa. Harf. Nomor 12, Ikut lagi. qad lagi. Harf. Harf lagi. Setelahnya qad itu ada dua pilihan. Kalau tidak fi'il mudhari, fi'il madhi. Berarti nomor 13 ini apa ya? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti nggak ada perbedaan. Qad itu pasti artinya sungguh. Sungguh. Nomor 14. Nah, Isim. Domir. isim dhamir. Nomor 15. Isim. Domir. Isim dhamir, bukan huruf jar ya. Isim dhamir. Jangan kebolak-balik. Nanti yang depan dibilang isim dhamir, di belakang dibilang huruf jar. Itu kebalik. Udah belajar. Udah belajar iya, tapi jangan lupa kan gitu masalahnya. Atau catatannya ketimbun di mana? Iya. Terus nomor 16, min. Harf. Oke, huruf jar. Nomor 17, ladun. Ladun. Im. Isim. Isim dhorob. Tadi apa termasuk mabni atau yang mu'rob?
termasuk yang Mabni. Yang mabni sukun terus itu ya. Ya sampai ini contoh. Kalau miladunna mungkin barangkali kalau dibilang mabni itu kan karena ada dua double nun gitu kan, makanya harus disatukan pakai tasdid ya. Oke. Nah, di tempat lain itu meskipun tidak bergandengan dengan dhamir na, itu sama tetap itu nunnya tetap apa namanya? Tetap sukun. Dan yang ladun sendiri yang yang tidak bergandeng dengan dhamir itu di Al-Qur'an cuma dua. Yang pertama di surah Hud ayat 1, yang kedua di surah An-Naml ayat 6. Yang di surah Hud ayat 1 itu milladun hakimin khobirin. Milladun hakimin. Yang kedua yang di surah An-Naml ayat 6 itu milladun hakimin alimin. Jadi sama-sama diikuti oleh hakim. Milladun hakimin khabir sama milladun hakimin alim. Itu ladun yang diikuti oleh hanya dua di Al-Quran yang terpisah dengan dhamir, yang tidak pakai dhamir, yaitu diikuti oleh isim, dan itu dua-duanya isim yang termasuk Asmaul Husna. Dan Asmaul Husnanya cuma satu macam, hakim, selalu hakim. Ya, di surah Hud ayat 1, milladun hakimin khabir, yang di surah An-Naml ayat 6, milladun hakimin alim. Nah, itu ladun itu apa ya? Kalau makna biasanya di sisi. Ini juga begitu. Ladunna itu maksudnya nanya itu memang kami Allah. Jadi ladun itu untuk yang agak sopan begitu. Kalau orang Jawa itu kromo inggilnya itu. Ladun itu di sisi. Kan ada lagi yang di sisi itu indallah. Ya, tapi itu tidak itu umum. Jadi ini yang lebih kromo inggil. Ya, istilahnya untuk kita pun sama, min indi di sisiku, min indihi di sisinya, min indika sisi kamu. Tapi kalau ladun itu dari beberapa kasus kok selalu langsung Allah gitu ya. Allah. Itu seperti bahasanya agak sedikit tinggi. Kromonya itu agak tinggi. Tingkatnya lebih tinggi. Iya, tingkat kesopanannya ya. Ya. Miladun dari sisi itu maksudnya kayak semacam ini, di hadirat ya kan. Kayak gitu-gitu. Oke, 17 itu adalah isim. Tapi isim dzaraf yang mabni. Nomor 18 Isim. dhamir. Nomor 19 zikr. Isim juga. Juga isim mufrad ya. Baik. Berikutnya pembaca Al-Qur'an, qari Al-Qur'an. Qari'ul Qur'ani. Nah, kalau rafa qari'ul Qur'ani. Nah, ini sama kayak tadi, memperkuat teori tadi bahwa isim yang mudhaf tidak boleh ada al, juga tidak boleh ada tanwin. Isim yang mudhaf tidak boleh ada al, juga tidak boleh ada tanwin. Berarti sesudahnya itu sebagai mudhaf ilaih. Nah, yang depan kita namakan mudhaf, yang belakang dinamakan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf itu dilarang ada al, juga dilarang ada tanwin. Nah, itu kan kasusnya isim mufrad. Nah, bagaimana kasusnya nanti isim tasniyah sama jamak mudzakkar? Di mana jamak isim tasniyah dan jamak mudzakkar itu selalu ada nunnya di belakang. Misalkan muslimun jadi muslimani, gitu kan? Kalau jamaknya muslimuna. Nah, itu bagaimana cara memperlakukan mudhaf? Nah, dalam konteks itulah latihan ini ada. Yaitu bahwa nun yang ada pada isim tasniyah maupun pada jamak mudzakkar itu sebenarnya adalah sebagai seolah-olah dia adalah pengganti dari tanwin. Nun itu adalah pengganti dari tanwin. Kok bisa nyambungnya di mana nun sama tanwin kan gitu kan? Nah, kita kembali ke definisi dari tanwin itu. Tanwin adalah bunyi nun mati. Oh iya.
ya kan? Tanwin adalah bunyi atau suara dari nun mati. Berarti hubungan antara tanwin dengan nun itu sangat dekat. Kemudian kalau kita belajar tajwid, di bab-bab awal kita diperkenalkan dengan ada 5 hukum bacaan tajwid, yaitu ada izhar halqi, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab, dan ikhfa hakiki. 5 itu adalah hukum pada bab nun mati atau tanwin, ya kan? Iya. Jadi itu sangat berkaitan erat, sangat dekat sekali hubungan antara nun dengan tanwin. Oleh karena itulah maka pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar yang sama-sama berakhiran nun, maka dia ketika mudhof harus dihapuskan itu nunnya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini ya, karena dia masih tunggal, berarti yang dihilangkan cukup tanwinnya. Yang tadinya qari'un menjadi qari'ul Qur'ani. Kalau jar, Sorry. nah, qari'il Qur'ani asalnya qari'in menjadi qari'il Qur'ani. Kalau nasab, Sorry. qari al-Qur'ani asalnya kalau tidak ada al-Qur'ani maka ini qari'an. Qari'an. Sekarang tasniyah. Kalau tasniyah kan qari itu asalnya qari'ani ya. Nah, Hmm. sekarang karena dimudhofkan maka ni-nya harus hilang. Jadi Korea. al-Qur'ani. Oh, Korea. Asalnya kan qari'ani, ininya dihapus. Jadi ini alifnya masih tersisa ini. Qari al-Qur'an. Kalau jar sama nasab mestinya Korea. bukan, asalnya qari'aini. Ayil. Ayil. Qari'ayil Qur'an. Karena asalnya qari'ain. Sekarang kalau jamak mudzakkar rofa asalnya qari'una. Qari'ul. Qari'ul. Ada wawunya, masih ada ya wawunya. Kemudian kalau jar sama nasab mestinya qari'ina. Berarti Qari'il Qur'an. namanya yang dihapus. Jadi qari'il. Sekarang yang muannas perempuan. Untuk tunggal ya biasa masih menggunakan tanwin asalnya qari'atun. Kalau dimudzakkar menjadi Qari'atul Qur'an. qari'atul Qur'ani. Kemudian untuk jar Qari'atil qari'atil Qur'ani. Kalau nasab. Qari'atal Qur'ani. Sekarang untuk tasniyah asalnya qari'atani menjadi Qari'atal Qur'ani. qari'atal Qur'ani. Kalau jar sama nasab asalnya qari'ataini. Qari'atayil. Qari'atayil Qur'an. Kalau rafa untuk jamak muannas. Qari'atu. Panjang hamzahnya. Qari'atu Qur'an. Kalau jar sama nasab sama. Ya, qari'atil Qur'an. Kita ingat bahwa jamak muannas itu tidak ada yang fathah. Ya. Nggak ada cerita jamak muannas itu fathah. Akhirnya pilihannya cuma dhamma atau kasroh. Karena kasroh itu dipakai 2 kali. Bisa sedang jar, bisa sedang nasab. Itu untuk jamak muannas. Baik, sekarang kita ke tasrif istilahi namanya. Ini namanya tasrif istilahi. Kita membiasakan untuk merubah-rubah kata dasar menjadi beberapa bentuk. Bisa bentuk mudhari, madhi, amar, makna subjek, makna objek, dan tempat atau waktu. Ini yang paling sering dipakai. Sekarang untuk yang 3 huruf dulu. Yang pertama itu pola 1. Pola 1 itu rumusnya AU. Kalau begitu, fi'il madhinya berbunyi AU. AU tola'a. Tola'a, mudhari'nya Yatlu'u. Oke, ya tulu'u. Terus fi'il amarnya apa? Utlu. Utlu'. Isim makna subjeknya sama. Kalau ini pola berapa aja sama? Apa ini? Toli'un. Tali'un. Kalau makna objek? Makhluk. Matlu'un. Oke, mau tolu'un.
Kemudian makna tempat atau waktu? Maklaun. Matla'un. Oke. Enggak, Yang mau dibayar. kedua, pola 4. 4 itu rumusnya IA. I sama A. Ko. Biqob. Biqa. Mudhari'nya IA. Ia. Yatabaku. Yalqa. Baku. Ya, yalqa. Baku. Fi'il amrnya. Itabaqa. Itabaqu. Isim yang bermakna subjek pelaku. Toh. Hmm? Toh. Bikun. Bikun. Kalau isim makna objek. Mut. Bukan mu. Matbakun. Matbukun. Eh. Ada baunya. Jadi gini, kalau di 3 huruf itu nggak ada mu depannya ya. Oh iya, mak. Mu Ya. itu adanya di sini. Oke. Di lebih dari 3 huruf, baik di untuk subjek, objek maupun tempat waktu itu pasti mu depannya. Tapi kalau yang masih pola dasar 3 huruf itu nggak ada yang mu, semuanya ma. Kemudian ini tempat waktu apa ini? Isim zaman, isim makan. Ma. Ini melihatnya kemana? Biun. Melihatnya kemana? Ke fi'il mudhari. Ke fi'il mudhari kan? Heeh. Nah, fi'il mudhari'nya apa? Ini fathah kan? Tengahnya ini huruf tengah. Matbakun. Mau tobakun. Jadi kalau yang kasroh saja itu ikut kasroh, tapi kalau tidak kasroh semuanya harus fathah untuk tempat dan waktu. Berikutnya ini pola keempat lagi. IA. Tomi'ah. Tomi'ah. Mudhari'nya. Yat. Ma'ah. Ma'u. Yatma'u. Amarnya. Itmi. Itma. Itma. Jangan itmi, ini yang ini. Iya. Nah, di sini Itma. Itma. Terus ini. Un. Terus mana objeknya? Bukun. Majmu'un. Ma'un. Untuk tempat waktu? Ma'un. Ma'un. Tomi'a. Kalau kita bilangnya toma itu kan. Toma itu apa? Sama. Tama itu apa? Rakus. Nah, yaitu kalau sudah di Indonesia kan tuh konotasinya negatif. Itu asalnya bahasa Arab memang itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi sudah berubah maknanya itu konotasinya yang berubah ya. Konotasinya aslinya itu netral sebenarnya. Toma'a itu keinginan yang sangat kuat. Itu toma. Jadi bisa positif, bisa negatif aslinya dalam bahasa Arab. Cuman begitu masuk ke Indonesia itu hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif. Toma itu serakah, rakus. Itu kan nggak enak kan kedengarannya di telinga. Oh itu rakus ya. Oh itu. Tapi ya tergantung sambungannya sebenarnya sih. Kalau rakus tuh rakus makan. Oh itu nggak enak. Doyan makan, ngabisin makanan. Jadi kayaknya nggak enak. Tapi kalau rakus itu tuh dia itu rakus ilmu. Kan bagus jadi. Rakus ilmu jadi ini bagus, konotasinya jadi positif. Nah, aslinya itu dalam bahasa Arab itu toma'a itu punya keinginan yang sangat kuat pada sesuatu dan aslinya itu masih netral, tidak harus negatif ya, bisa juga untuk yang positif. Baik, sekarang untuk berikutnya yang lebih dari 3 huruf, ini bunyinya apa dulu? Ista'alah. Ayo, itu banyak tuh hurufnya tuh. Tatola'a. Oke. Istatla'a itu termasuk ikut wazan yang berapa huruf? 6. Ya, 4, 5, 6. Terus wazannya bunyi wazannya apa? Ista'alah. Istaf'ala. Istaf'ala. Itu bunyi wazannya, bunyi polanya begitu. Istaf'ala. Istaf'ala'a. Terus berarti kemudian fi'il mudhari'nya berbunyi Yastatla'u. fi'il mudhari' yang selain
awalannya ta, fi'il madinya selain yang berawalan ta, atau yang tidak, Yastatli'u. harus kasroh tengahnya. Yastatli'u. Ya, ini harus kasroh di sini. Sebelum terakhir atau huruf tengahnya harus kasroh. Fi'il amarnya sekarang. Istatli'u. Istatli'u. Masdarnya ada panjang-panjangnya sebelum terakhir. Master dia. Ayo, pakai alif ya sebelum terakhir. Jadinya is Master tilqalaun. Tilqalaun. Kalau yang berawalan hamzah, mau hamzah wasal maupun yang hamzah qata, itu sama caranya. Tetap hamzahnya kasroh, nanti sebelum terakhir dikasih panjang alif. Terus apabila di tengah-tengahnya di sini masih ada yang hidup, maka yang hidup itu harus dikasrohkan. Yang tadinya tam jadi ti. Istilqalaun. Istighfar, ya kan? Dari istighfar. Islam itu juga masdar sebenarnya. Kemudian makna subjeknya sekarang. Makna subjeknya apa? Bunyinya apa? Terus? Mus. Depannya mu sebelum terakhir. Kalau subjek itu kasroh, kalau objek sama tempat waktu itu sebelum terakhir fathah. Jadi bunyinya Mustaqli'un. Ini kasroh. Mustaqli'un. Kalau mana objek? Oke, mustaqli'un. Kalau tempat waktu sama. Nah, sama kayak objek mustaqli'un. Berarti tiga huruf aslinya apa saja? To, lam, ain. Oke, ta, lam, ain. Berikutnya, ini berapa huruf? 4 bacanya? Bacanya atbaqo. Oke, atbaqo ikut wazan? Af'alah. Af'ala. Oke, betul. Nah, itu jawaban sesuai dengan pertanyaan. Kadang itu pertanyaannya apa, jawabannya kemana? Ini kan nggak sinkron. Itu masih on the track. Nah, terus fi'il mudhari'nya. 4 huruf itu punya ciri. Betul. Jadi yutbiku. Betul. Terus fi'il amarnya. Fi'il amar itu paling mirip dengan fi'il madhi, hanya ada perubahan sedikit. Di sebelum terakhirnya aja, di kasroh terus mati akhirnya. Itu aja rumusnya. Depannya sama. Depannya tetap nggak berubah. Tetap A. Tetap. Apapun depannya itu tetap nggak berubah. Atbak. Apa? Atbak. Atbik. Ya. Sebelum akhirnya kasroh. Kecuali yang nanti awalnya tak. Kalau yang awalnya tak, maka dibiarkan tetap fathah. Al-Fadiyah. Nah, terus masdarnya apa ini? Yang berawalan hamzah kayak tadi, kayak di atas. Berarti panjangnya pakai alif. Itbaqun, ya. Itbaqun. Terus mana subjeknya? Mutbaq. Subjek. Mutbiqun. Kalau makna objek sama tempat atau waktu? Bakun. Mutbaqun. Beda tipis, tapi maknanya berubah. Terus huruf aslinya apa saja? To, ba, ya, sama ko. Terus ini 4 huruf nih, tapi kelihatannya 3. Berarti ada apa? Ada tasjid. Tasjid. Bacanya? Tomma'a. Tomma'a. Wazannya? Fa'ala. Fa'ala. Terus fi'il mudhari'nya karena 4 huruf. Udah. Iya. Remnya belum gitu. Apa tadi? Ayo. Yutom. Tommi'u. Yutommi'u.
Udah muncul aja lupa tadi apa ya? Iya. Ditarik lagi kehilangan apa ya tadi? Baik, sekarang fi'il amarnya Tommy, apa? Tommy. Tommy. Jadi nggak ada perubahan. Tommy. Jadi kalau secara tulisan ya, tanpa baris, fi'il madhi sama fi'il amar tuh plek persis tulisannya. Yang beda itu cara bacanya. Konten. Jadi kalau lagi kita baca tulisan Arab yang tanpa harokat, fi'il madhi sama fi'il amar itu sama untuk yang lebih dari 3 huruf ya. 4, 5, 6 itu sama persis. Bedanya itu di sebelum terakhir. Sebelum terakhir sama huruf terakhirnya. Sebelum terakhir di kasroh, huruf terakhirnya sukun. Mati. Nah, kecuali yang awalannya ta. Kalau yang awalannya ta itu sebelum terakhir tutup fathah. Nggak perlu di kasroh. Itu saja ciri dari fi'il amar yang lebih dari 3 huruf. Baik, ini fi'il amarnya tammi'. Masdarnya. Masdarnya kayak takbir tuh berarti ya. Iya, kayak takbir yang ada tasdid itu Jadi kan. Apa? Kalau takbir itu dari kabaro. Jadi tomaun. tatmi'un. Bukan. Tommy. Ada taknya di depan. Jadi Tatmi'un. contohnya kabbara takbirun. Sabbaha tasbihun. Jadi kalau toma apa tadi? Tommy. Tatomi'un. Nah, tomi. Itu masdarnya. Terus untuk makna subjeknya. Mut. Mutmi'un. Mutomi'un. Tetap tasdidnya dipakai juga. Cuman kasroh. Mutomi'un. Mutmi'un. Mutom. Mutommi'un. Mutom. Kalau makna objek sama makna tempat waktu. Mutoma'un. Nah, mutom ma'um sama huruf aslinya kelihatan semua ya. Wa ai. Mim. Ain. Ini namanya tasrif istilahi. Sekarang kita tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu perubahan fiil tapi pada dipengaruhi oleh kata ganti yang apa? Kata ganti yang posisinya sebagai fa'il atau sebagai subjek. Ini adbaqah. Dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, pelakunya dia seorang perempuan, maka bunyinya ayo. Kalau dia seorang laki-laki, al-tabaqah. Kalau dia seorang perempuan, bacanya al-tabaqat. Tinggal tambah tak saja ya, al-tabaqat. Terus kalau mereka berdua, dua-duanya laki-laki, Atbaqo. al-tabaqah. Kalau mereka berdua, dua-duanya perempuan. Atbaqota. Betul. Sekarang merekanya laki-laki. Atbaku. Kalau merekanya perempuan. Atbaq. Nah. Oke, nanya itu nun apa namanya? Nun niswah. Nun niswah. Nun niswah itu jamak muannas ya. Nun niswah. Kemudian kamu satu orang laki-laki. Fi'il madhi. Atbaq. Atbaqot. Atbaqota. Harus sukun. Atbaqta. Ya. Jadi nggak boleh atbaqota itu nggak boleh. Itu salah. Ya, jadi harus ada sukun ya sukun. Jadi gini, mulai dari sini nih, Ya, mereka jamak sampai ke bawah itu nanti sukun semua. Ya, sukun semua. Kamu seorang perempuan. Atbaqti. Kalian berdua sama. Atbaqtuma. Oke, langsung ke kalian laki-laki. Atbaqtum. Kalau kaliannya perempuan. Atbaqtunna. Atbaqtunna. Pokoknya kalau mereka untuk perempuan, untuk jamak perempuan itu selalu ada aroma nun ya. Nun niswah. Niswah itu. Aku. Atbaqtu. Kami. Atbaqna. Atbaqna. Ini fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari'nya atbaqa apa? Iya. 4 huruf. Yud. Yud. Terus yudbiqu. Oke ya. Ini untuk dia laki-laki. Kalau dia perempuan. Tutbiqu. Tutbiqu pakai ta ya.
kalau mereka berdua, dua-duanya laki-laki. Yutbiqun. Yutbiqani. Kalau mereka berdua, dua-duanya perempuan. Tutbiqani. Tutbiqani. Jangan pakai ta ya. Karena doma. Kan 4 huruf polanya. Tutbiqani. Terus mereka untuk laki-laki. Tutbiquna. Yut. Oh, yuk. Ya. Yutbiquna. Terus kalau mereka jamak perempuan? Tutbiqna. Ya, bukan. Hah? Lah. Tutbik. Bukan. Ini kembali ke ya. Yut. Oh, itu. Jadi gini. Biq Ini benar. biar tidak keliru lagi. Ah. Pada dasarnya kalau untuk orang ketiga itu sebenarnya ya semua gitu loh. Sebenarnya mestinya ya untuk orang ketiga orangnya jauh kan orang ketiga itu, maka mestinya pakai ya untuk fi'il mudhari. Nah ini kenapa pakai ta? Ini karena untuk membedakan laki perempuan ya. Oke. Kalau laki tetap pakai ya, kalau perempuan diganti ta. Nah Oke. kenapa ini kok mereka jamak ini kok tetap sama-sama ya laki perempuan? Karena Nah, laki-laki. karena belakangnya beda. Hmm. Ya, jadi kembali kepada asal bahwa laki perempuan itu kalau untuk orang ketiga mestinya ya semua. Mestinya ya semua. Gitu ya, mau laki mau perempuan tadinya maunya dibikin sama yaitu ya. Tapi kalau dibikin sama akhirnya nggak ada bedanya. Karena nggak ada bedanya, ini kan coba kita lihat. Untuk berdua kan belakangnya sama. Maka untuk membedakan adalah depannya dikasih tahu. Ini pun sama tuh. Yutbiku sama tutubiku. Sama kan? Karena Ya. sama, maka untuk membuat perbedaan, yang perempuan dikasih ta. Tapi sekarang untuk mereka, belakangnya beda atau sama? Beda. Kalau beda, berarti depannya nggak usah beda lagi. Sama juga nggak ada Oh, masalah. itu. Itu cara apa? Cara Cara berpikirnya, ya, cara mengingatnya begitu lah. Jadi kalau sudah belakangnya sama, beda, jadi nggak usah ada perbedaan juga di depan. Sama pun nggak ada masalah. Tapi kalau ini, kalau dibikin sama, maka nanti nggak ada bedanya antara laki sama perempuan. Oke, nah itu pada dasarnya orang ketiga itu semuanya ya gitu loh. Tapi kalau untuk orang kedua, pada dasarnya semuanya itu tak mau laki mau perempuan. Ya, asalnya kalau untuk orangnya itu orang ketiga itu jauh, maka pakai ya. Kemudian pada asalnya orang kedua itu dekat. Karena dekat, maka mau mestinya pakai ta. pakai tak. Kita hafal tuh alif, ba, ta sama iya, hafal kan? Alif, ba, ta, sa, jim itu kan? Sekarang gini, tak itu dekat apa jauh? Tak. Dekat. Dekat. Makanya tak itu untuk orang kedua. Alif, Oh, ba. iya. Terus iya itu jauh apa dekat? Oh, Dekat. jauh itu paling ujung tuh. Alam alif hamzah, iya Ya. belakang. Makanya dia jauh. Oh, gitu. Kurang Jadi lebih. ini aslinya tuh untuk orang ketiga ya semua. Cuman kalau dibikin ya semua akhirnya nggak ada bedanya antara laki perempuan. Dan itu yang pakai tak cuma dua kok. Tunggal sama dua, berdua ya. Sendirian atau berdua. Untuk jamak karena sudah ada perbedaan di belakang maka depannya nggak usah beda. Jadi perbedaan cukup satu saja cukup. Tidak perlu semua. Tapi karena di sini untuk orang kedua itu semuanya harus tak. Karena memang orang kedua harus tak. Maka nanti banyak terjadi kesamaan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Oke, sekarang kamu satu laki-laki Oh, ya, Pak? berarti tutbiqu. Oh, begitu. Nah, sekarang untuk perempuan satu, karena depannya pasti sama, karena sama-sama tak. Nah, dibikin perbedaan di belakang. Oh, tuh, Tutbiq. Nah, dibikin perbedaan di belakang, karena depannya nggak bisa diotak-atik lagi. Karena orang laki-laki pun sudah pakai tak. Perempuan pakai tak juga. Terus apa bedanya? Ya dibikin perbedaan di belakang. Kecuali yang maknanya dua. Kalau makna dua itu memang dua orang itu bisa laki bisa perempuan. Nah, oleh karena itulah maka kalau kalian Oh, baca tut biqon. Perempuan juga sama. Tut oh, biqon. Karena memang ini bisa apa namanya? Bisa untuk
dibuat berdua gitu ya, untuk mereka berdua laki maupun perempuan. Nah, terus kalian jamak Tutbiquna. tudbiquna. Kalau kalian jamak perempuan, Tutbiqna. ya pakai nun niswa. Tudbiquna. Kalau aku, A. At. At. jangan Ut. Ut oh ya. Utbiq. ya, tudbiqu. Kalau kami, Natbiqu. jangan Nutbiqu. tudbiqu. Nutbiqu. Jadi harus depannya domah ya domah. Domah semua. Baik, sekarang filamar ya. Kalau filamar itu aslinya itu cuman 3 aja. Dan semua filamar itu hanya untuk orang kedua. Nggak ada untuk filamar pada dasarnya tidak ada bentuk filamar untuk orang ketiga. Hanya untuk orang kedua saja. Dari tadi adbako berarti filamarnya apa? Adbako? Tadi itu ya. Apa sih Ayo. tadi? Kalau adbako, alfabako berarti filamarnya Itbaq. Bukan. kebalik. Gimana? Depannya sama. Alfabako filamarnya menjadi Atbiq. abdi. Oh. Depannya sama. Abdi. Terus ini laki-laki. Kalau kamu perempuan, Atbiqi. Oh, pembiqi. abdi. Kalian berdua sama ini. Oh. Abdiqo. Kalian jamak laki-laki, Atbiqu. abdiqu. Kalau jamaknya perempuan, Atbiqna. abdiqona. Sudah. Nah ini. Nah, ya, jadi sebenarnya tujuan fokusnya ya di sini adalah isim mausul sebenarnya. Nah, tadi kan kita juga bahas tuh ma itu kan, kalau ketemu ma itu hati-hati. Ini ada ma-nya nggak di sini? Ada ma-nya kan? Itu thayyibati ma. Min apa la tuharrimu Ya. thayyibati ma ahallallahu lakum. Sebelumnya ma ada apa? Sebelum ma ada Thayyibati kan? Oke, thayyibati itu ada taknya dibuka, sebelumnya panjang ini baknya. Berarti biasanya apa ini? Fi'il atau isim? Thayyibati. isim. Isim. Oke. Isimnya tunggal atau jamak? Thayyibati jamak Jamak apa? muannas. Jamak muannas. Nah, oke. Ada alnya nggak depan? Gak Nggak ada. ada. Ada tanwinnya nggak di depan? Nggak ada. Kenapa? Berarti mudhof. Berarti mudhof. Nah, gitu. Mudhof ke ma Ya. gitu ya. Mudhof ke ma. Berarti Berarti ma-nya ma-nya isim. sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih pasti apa? Isim. Isim. Nah, isimnya pasti isim apa? Mausul. Isim mausul. Kalau Tadi isim dikasih mausul tahu. berarti kalau isim mausul berarti artinya apa? Isim mausul. Tunggu. Apa Nah, apa yang? apa yang? Itu sungguh Oh tadi yang sungguh tadi kot. Iya. Salah kamar itu. Iya salah kabar itu. Ini koma lagi ya, yang awal tadi. 1, 2, 3. Oke. Nah, terus kita harus selalu ingat itu yang namanya isim mausul. Itu harus butuh yang namanya domir di belakang. Iya. Domir yang dibutuhkan isim. Jadi isim mausul itu butuh domir semua. Butuh domir yang bisa mantul kepada dirinya sendiri. Seperti berkaca gitu ya. Harus mantul. Jadi kalau dia itu tunggal mudzakkar, isim mausulnya, maka domir yang dibutuhkan adalah tunggal mudzakkar. Kalau isim mausulnya itu tunggal muannas, maka domir yang dibutuhkan adalah tunggal muannas. Kalau isim mausulnya jamak mudzakkar, maka domir yang dibutuhkan adalah domir jamak untuk mudzakkar dan seterusnya. Jadi isim mausul itu membutuhkan domir. Nah, domir yang dibutuhkan harus menyesuaikan kepada isim mausulnya. Apakah itu untuk tunggal atau jamak, apakah itu untuk muannas ataupun mudzakkar. Nah, sekarang
Ma sebagai isim mausul pasti butuh dhamir di belakangnya. Dhamir yang dibutuhkan oleh ma itu apa? Ma itu dipersepsikan sebagai tunggal mudzakkar. Ya, ma itu pada asalnya dianggap sebagai atau digolongkan pada jamak mudzakkar. Maaf, tunggal mudzakkar. Kalau tunggal mudzakkar, dhamir yang dibutuhkan oleh ma adalah apa? Dhamir apa? Dia. Karena dhamir yang dibutuhkan oleh isim mausul itu harus orang ketiga. Kalau nggak dia, mereka. Saya ulang, dhamir yang dibutuhkan oleh isim mausul itu harus dhamir orang ketiga. Orang ketiga tunggal, dia. Orang ketiga jamak berarti mereka. Nah, dia itu ada dia laki-laki, ada dia perempuan. Mereka pun sama, ada mereka laki-laki, ada untuk mereka perempuan. Ma dalam hal ini sebagai isim mausul lebih digolongkan pada orang tunggal dan mudzakkar. Berarti dhamir yang dibutuhkan oleh ma adalah dhamir tunggal mudzakkar. Tunggal mudzakkar itu apa? Kata ganti tunggal mudzakkar itu apa? Mufrad. Bukan, maksudnya dalam bahasa Indonesianya apa? Oh, Kata ganti apa biasanya? Tunggal mudzakkar. Kan pilihannya cuma dia atau mereka. Berarti kalau yang tunggal yang mana? Iya. Dia. Nah, gitu. Jadi pilihannya cuma dua. Isim mausul itu membutuhkan domir orang ketiga. Domir orang ketiga itu apa namanya? Untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannats. Nah, untuk ma itu lebih digolongkan ke tunggal mudzakkar. Berarti domir yang dibutuhkan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki di dalam bahasa Arab apa namanya? Bunyinya atau domirnya apa? Dia laki-laki. Bisa yang munfasil, bisa yang mutasil. Apa ya? Huwa atau hu. Huwa atau hu. Jadi bisa yang berupa domir munfasil, yaitu huwa. Bisa yang domir mutasil, yang domir yang nyambung, hu atau hi. Ya, hu atau hi. Sekarang kita cari setelahnya ma di sini kan ada bunyi, ada lafaz ahallallahu lakum. Kira-kira ada nggak domir untuk orang ketiga tunggal mudzakkar? ada kayaknya. Nggak ada kan? Nggak ada nggak? Nggak ada. Nah, ada sih domir tapi kum. Iya. Kum itu apa artinya? Mereka. Bukan. Kalau mereka hum. Oh iya, iya. Kalau kum apa? Untuk orang keberapa? Orang kedua. Orang kedua. Jadi nggak mungkin. Tidak mungkin itu domir yang dibutuhkan oleh ma itu nggak mungkin. Karena harus untuk orang ketiga. Nah, gitu ya. Nah, terus begini. Waktu itu ya, domir yang dibutuhkan oleh isim mausul, selain dia harus sama, orang ketiga ya, orang ketiga, kemudian harus sama kepada isim mausulnya. Artinya, kalau isim mausulnya itu tunggal mudzakkar, maka domirnya harus orang ketiga tunggal mudzakkar. Iya. Kalau tunggal muannas berarti orang ketiga tunggal muannas. Kalau jamak mudzakkar berarti orang ketiga jamak mudzakkar. Kalau isi mausulnya lebih ke jamak muannas berarti orang ketiga jamak muannas. Domir-domir yang dibutuhkan oleh isi mausul itu bisa berposisi pada dimanapun maksudnya. Bisa apapun posisinya. Ustaz, saya izin dulu ya. Silakan Bu. Masuk lift nanti join lagi kalau di mobil. Silakan Bu. Ya, makasih. Nah, jadi isim mausul itu selalu membutuhkan domir orang ketiga
Eh, apakah orang ketiganya itu tunggal atau jamak itu tergantung isim mausulnya. Apakah orang ketiganya itu muannas atau mudzakkar itu pun tergantung kepada isim mausulnya, gitu kan? Nah, eh, domir tadi orang ketiga itu bisa menempati posisi apapun kalimat sesudah isim mausulnya. Bisa berposisi sebagai fa'il, bisa kebetulan menjadi maf'ul bih, bisa kebetulan menjadi mudhaf ilaih, bisa kebetulan dijarkan oleh harf jar. Intinya bisa apa saja, bisa maf'ul bih jadi objek ya. Tapi ada satu catatan khusus untuk yang berposisi sebagai objek atau maf'ul bih itu domirnya boleh dibuang. Khusus untuk yang berposisi sebagai objek atau maf'ul bih, maka domir yang dibutuhkan oleh isim mausul itu boleh dibuang dan bahkan sering dibuang. Jadi kebolehan itu berarti boleh ditambahkan, boleh pula dibuang, cuman kebanyakan dibuang, terutama di dalam ayat Al-Quran. Sekarang gini, isim mausulnya mana? Isim mausulnya adalah Ah, ma. Nah, setelahnya ma itu ada ahalla. Ahalla itu fi'il atau isim? hal itu Isim. Fi'il. Oh, fi'il. Fi'il tadi madi. Fi'il film madi. mati. Fi'il madi yang 4 huruf. Ahalla itu artinya menghalalkan. Hmm. Ahalla itu artinya menghalalkan. Menghalalkan itu termasuk kata kerja intransitif atau transitif. Butuh objek atau tidak? Butuh. Butuh. Objek itu harus nasab atau mahal nasab. Ada nggak di situ yang kelihatan objeknya? Mahal nasab biasanya belakangnya A. Ah, Ya, kalau ada nggak di situ? Nggak ada kan? Nggak ada. ada. Nah, Nah, tadi kan kayak gini. Kita mulai dari isim mausul. Isim mausul itu Oh, isim yang selalu akan membutuhkan domir di belakang pada kalimat sesudahnya. ya. Nah, domir yang dibutuhkan adalah domir orang ketiga yang cocok dengan isim mausulnya. Ya. Kalau isim mausulnya itu untuk tunggal mudzakkar, maka domir yang dibutuhkan harus domir orang ketiga tunggal mudzakkar. Kalau isim mausulnya itu untuk tunggal muannas, maka domir yang dibutuhkan adalah domir orang ketiga tunggal muannas. Begitu pula untuk yang jamak mudzakkar, domir yang dibutuhkan adalah domir untuk orang ketiga tunggal jamak mudzakkar dan seterusnya. Nah, posisi domir yang dibutuhkan oleh isim mausul itu bisa berposisi pada apapun atau di mana saja. Bisa berposisi sebagai fa'il, bisa kebetulan jadi naibul fa'il, bisa kebetulan jadi maf'ul bih, bisa kebetulan jadi isim kana, boleh kebetulan jadi isim inna, boleh kebetulan menjadi mudhof ilaih dan banyak-banyak jabatan yang lain. Tetapi khusus untuk jabatan domir itu berposisi sebagai objek, itu domir boleh dibuang. Artinya tidak kelihatan, dibuang. Hmm. Kalau kata-kata boleh berarti boleh dibuang, boleh juga nampak. Cuman seringkali dibuang kalau hanya berposisi sebagai objek atau maf'ul bih. Sedangkan pada tempat atau posisi-posisi yang lain, itu domir selalu kelihatan. Jadi nggak usah khawatir, pasti kelihatan, pasti akan ketahuan. Hanya ketika apa namanya posisi maf'ul bih saja yang dibuang itu. Berarti Karena ini kan kata-katanya ada 9. Ya, kurang 1. Berarti ini yang dibuang berarti. betul. Ada satu ya. Nomor satu apa? Nomor satu. La, Nomor dua, tuharimu, harimau. Nomor tiga, wau, wawunya. Nomor empat, toibati, toibati, nomor lima, ma, enam, ahala, tujuh, Allah, 8. 8 lah, Oh iya, ini mestinya. Ini boleh lah ya. La dulu, terus berikutnya. kum. Boom. 9. 10-nya. 10-nya itu yang dibuang.
yang dibuang. Nah, kebetulan di sini saya naruhnya yang dibuang itu saya nomor 8. Oh, Oke. ya. Nah, ini gitu. Oh, naruhnya di situ lagi, Pak. Ya, Kenapa di nggak situ? apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh taruh di nomor 8, boleh di nomor 10. Ya. Nah, dibuang itu Mbak mau dibahas duluan, ya. Boleh juga apa namanya untuk dibahas belakangan. Nah, sebagaimana tadi, ahalla itu kan fiil ya. Ahalla itu artinya menghalalkan. Menghalalkan itu butuh objek tidak? Menghalalkan butuh objek. Oke, objeknya ada nggak, kelihatan nggak di situ? Nggak kelihatan. Nggak ada kan? Nah, kebetulan tadi ada rumusnya. Kalau posisinya sebagai objek itu seringkali dibuang. Kalau posisinya sebagai objek seringkali dibuang. Nah, ahalla butuh objek. Kemudian objeknya nggak ada, nggak kelihatan. Oh, berarti itu yang termasuk yang dibuang. Ahallallahu lakum. Asalnya, ahalla itu arti menghalalkan. Berarti ahallallahu artinya apa? Allah menghalalkan Lakum, sesuatu lakum. bagi mereka, bagi kalian. Oke, sekarang gini. Ma ahallallahu lakum. Kalau diartikan apa adanya, apa yang artinya? Apa Nah, yang tadi apa yang Apa yang Allah halalkan Lakum bagi kalian? bagi di kalian? kalian. Nah, asalnya itu begini. Apa yang Allah telah menghalalkannya buat kalian. Hmm. Ada nyanya. Nah, nyanya itulah yang dibuang. Kan jadinya objek, kan? Jadi, Mm-mm. apa yang Allah telah menghalalkannya Menghalalkannya bagi bagi kalian. kalian. Oh. Nah, nyanya itu yang dibuang. Yang nyempil di situ tuh. Nah, itu asalnya ma'ahallahu. Ya. Ma'ahallahullahu lakum. Jadi ada hu-nya yang dibuang di situ. Cuman disingkat menjadi ahallallahu lakum. Jadi kembali ke teori tadi, dhamir yang dibutuhkan oleh isim maksud itu seringkali dibuang ketika hanya berposisi sebagai objek, berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, sudah. Sekarang langsung aja kita urai ya. Nomor 1, la. La-nya ini lama. Lan, Nah, pasti ada la itu ada dua tuh, ada nafi atau nahi. Nafi atau nahi. la, Ini pilihannya yang mana? Nahi atau nafi? pakai fiil nafi. Padahal pilihannya cuma dua itu ya. dua. Ini kalau la nafi, ya, sedikit kita review juga ya. Jadi Ya. kalau la nafi yang artinya tidak, itu tidak berpengaruh pada apapun. Ya, termasuk kalau ada fi'il mudhari tidak berubah rumusnya. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang bertambah. Tapi kalau la nahi itu pasti membawa pengaruh, membawa dampak di sana. Dan salah satu dampaknya adalah kalau memang dia tidak ada tambahan di belakang itu ada sukun. Kalau dia ada ini biasanya ada seperti nun, ada nunnya dibuang. Nah, kata tuharrimu itu kan asalnya tuharrimu. Nah, ada nanya kan? Nah, Ya, nunnya dibuang. nunnya nggak ada kan? Ah, Berarti lanya ini la nafi atau la nahi? apa tadi? Lafi apa? Nafi atau Lah, nahi? Nahi. nahi. Berarti la nahi. Nahi. Berarti artinya jangan kan gitu. Jadi lanya di sini untuk nahi jangan, terbukti dengan adanya perubahan pada fi'il mudhari. Dalam hal ini adalah dengan membuang nun yang asli bunyinya adalah tuharrimuna menjadi la tuharrimu, nanya dibuang. Oke, lanya harus nafi, maaf nahi ya, nahi Nahi. bukan nafi tapi nahi. Ah. Harf itu pasti mabni atau mu'rab? Mabni. Mabninya apalah itu? Mabni fathah. Mabni Yang lihat. sukun. Lo pakai itu. Oh iya. La panjang kan? Bener. La itu panjang Belakangnya. kan? Ada Iya, alif. iya, iya. Nah, alifnya itu yang dinilai sebagai huruf Iya, terakhir, iya. bukan lamnya. Alifnya. Oke, Betul. mabni sukun. Terus berikutnya tuharrimu. Apa itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudori Fi'il jamak. mudhari yang Apa apa? sih? Jamak. Afal khamsah.
Afal. Fi'il mudhari Afal af'al khomsah. khamsa. Oh, yang Oke, itu. termasuk ya yang ada wawunya, ada alifnya itu ya. Mm-mm. Kemudian mu'rab atau mabni? Mu'rab. Murab. Oke, Rob. mu'rab. Terus i'rabnya apa dong? Hari. Ada dipengaruhi nahi. Nahi itu punya pengaruh loh pada fi'il mudhari. Apa pengaruhnya pada fi'il mudhari? Buang Penguat. Bukan, itu i'rab, istilah Oh. i'rab. I'rabnya Mengapakan fi'il mudhari. La nahi itu. Nahi. menas Menjazmkan. menjazmkan. Ya Nah, ampun. berarti i'rabnya jazm. Jazm, oh ya. Kenapa jazm? Karena Dijazmkan oleh la. Dijazamkan oleh la. terus tanda jazmnya mana? Eh, Membuang non. Iya, hilangnya nun ya. itu pengganti sukun ya, membuang. Berikutnya nomor 3, wawunya. Wow, isim domir. Tim. Isim dhamir, Baris Garis mutasil. mutasil. mabni, Mabni. Mabni sukun. mahal. Mahal rofa. Kenapa? Karena subjek fa'il. Kemudian nomor 4, thayyibat. Isim mu'anas. Jamak mu'anas. Oke. Mu'rab mabni. Dia mu'rab. Mu'rab, ingat jamak mu'anas itu tidak pernah fathah. Karena memang dia tidak punya harokat fathah. Kalau rofa dia pakai dhammah. Kalau jar menggunakan kasroh. Kalau nasab menggunakan kasroh juga. Dengan demikian, kalau ada kita jumpai isim jamak mu'annas berharokat kasroh, maka boleh jadi kasrohnya itu adalah nasab, boleh jadi kasrohnya itu jar. Ini taunya? kemungkinan. Nah, taunya dari mana? Ini nasab atau jar? Ya berarti harus dia samping kanan kiri jadi spionnya. Nah, sebelumnya thayyibati ada apa? Sebelumnya ada ada isim domir. Ya, lengkapnya tuharimu kan? Tuharimu itu kan artinya ya fiil. Dan fiilnya itu tuharimu artinya mengharamkan. Jadi janganlah kalian mengharamkan. Butuh objek. Dia perlu objek. Nah, perlu objek. Objek itu nasab atau jar? Nasab. Nasab. Nah, berarti thayyibat itu nasab. Gitu. Jadi mahal nasab. Nggak pakai mahal kan mu'rab. Oh, nggak pakai. Oh iya, mu'rab. Nasab. Nasab. Jadi apa Terus nasabnya maf'ul kenapa? bih. Maf'ul bih. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya Kasroh. Kasroh. Oh gitu. Karena dia mu'anas. Ya, jawab. Jadi kasroh itu bisa digunakan pada nasab, bisa digunakan pada jar untuk isim jamak mu'anas. Oke, terus nomor 5, ma. Tadi isim mausul. Isim mausul. Mabni atau mu'rab isim mausul? Itu adalah Mabni sukun. Mahal apa? Mahal itu tadi mudhof ilaih kan? Ya, mahal. Mahal nasab ya. Mahal jar. Oh, jar ya. Karena sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Terus nomor 6, mahal. Fi'il madi. Fi'il madi. Mabni atau mu'rab? Fi'il madi itu mabni. Mabni fathah. Mabni fathah. Oke, kosong semua. Terus nomor 7, Allahu. Subjek dia itu apa? Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Dia itu pasti dia bisa berubah. Mu'rab. Rofa, nasab atau jar? Dia rofa. Alasannya kenapa dia harus subjek fa'il. Tandanya kalau dia rofa? Dhammah. Dhammah. Ya. Oke, terus nomor 8 ini yang tadi yang dibuang. Itu yang dibuang. Jadi keterangannya agak panjang sih ya. Jadi nomor 8 itu isim dhamir baris mutasil yang dibuang sebagai aid mausul.
Kalau dibunyikan jadi ahallahu. Oh. Jadi yang kita bidik itu hunya. Ya, isim dhamirnya itu hunya ini. Jadi asalnya ahallahullahu la tuharrimu thayyibati ma ahallahullahu lakum. Hu. Hu itu dhamir. Mabni atau mu'rab? Hunya. Mabni. Mabni apa? Domah ya. Di doma. Mahal apa? Mahal. Berarti Ayo. dia objek kan? Betul. Rofa. Nasab. Mahal nasab. Nasab karena objek. Karena sebagai Maf'ul ya, bih. maf'ul bih. Karena yang boleh dibuang hanya pada maf'ul bih aja. Ya. Kebutuhan dhamir isim mausul itu yang boleh dibuang hanya ketika jadi maf'ul bih. Kalau jadi yang lain nggak boleh, pasti kelihatan, pasti ada gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nanti gimana cara tahunya. Pasti ada kalau selagi tidak menjadi maf'ul bih. Baik, kemudian nomor 9. La. Apa la? Afdal. Oke, Abjar. mabni atau mu'rab? Afdal itu adalah mabni. Mabni fathah. Ya, karena memang bunyinya la. La. Oke, terus kum. Apa kum? Kum. Kalian. Itu isim. Isim dhamir, baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Oke, mahal apa? Mahal. Ini mahal nasab. Salah. Rofa ya. Nah kan sebelumnya ada apa? Oh iya, mahal ini jar. Mahal jar. Mahal jar. Orang juga masih dekat. Karena masih dijarkan gandengan. oleh la. Iya, masih gandengan begini masih mikir. Iya, masih aja salah. Itu masih gandengan, nggak terpisah lagi kan? Oke, dijarkan lamnya itu. Oke, selesai. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan yang hal-hal yang baik yang Allah sudah halalkan buat kalian. Jangan kalian mengharamkan hal-hal yang baik dari apa yang Allah telah halalkan buat kalian. Itu maksudnya cara halal kok diharamkan itu biasanya pakai mitos-mitos tertentu di apa seperti dulu di orang Quraisy ya di zaman Nabi itu kan mengharamkan kalau zaman jahiliyah itu kalau umroh atau haji kalau tawaf di Ka'bah itu dilarang pakai baju, nggak boleh pakai pakaian kecuali kalau pakaiannya itu adalah pakaian dari orang Quraisy. Nah, itu kan mengharamkan yang Allah tidak haramkan, yang Allah halalkan tapi mereka haramkan. Itu bikin syariat sendiri. Baik. Sekarang ayat yang ke-92. 92, nah ayatnya panjang dan tidak ada kotaknya sama sekali, jadi mestinya lancar dan tidak ada kendala. Kalau ingat, ada catatannya itu kalau ingat. Walaqad ja'akum Musa. Oke, pelan-pelan aja satu-satu. Satu-satu dulu, nanti merangkainya nanti. Kalau ini walaqad ini ada berapa kata? 3. Oke, 3. 1 wa, yang kedua la, yang ketiga qad. Oke. La sama qad itu artinya sama. Tapi di double ya. Ini untuk apa? Untuk meyakinkan kepada lawan bicara. La juga artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Kalau ja'a apa artinya? Ja'a. Kan jadi sering idza jaa nasrullahi wal fath. Ja'a apa artinya? Telah datang. Ya. Ja'a artinya telah datang. Oke. Kalau al-bayyinati. Ini jamak muannas lagi nih, jamak muannas nih. Kalau jamak muannas berharokat kasroh, ini bisa nasab, bisa jar. Ya, karena tandanya sama. Saya ulang, jamak muannas kalau kasroh
itu bisa nasab, bisa jar. Sekarang pertanyaannya, bil bayyinati. Al bayyinati ini kasrohnya untuk nasab atau untuk jar? Ada bi depannya. Ya, jadi Jar. pasti untuk Jar. jar. Oke. Apa artinya al bayyinati? Baina itu apa? Bukannya. Bukti-bukti. Ya, maksudnya bukti-bukti itu adalah mukjizat karena konteksnya Nabi Musa. Maksudnya buat bukti itu apa? Mukjizat itu adalah bukti kerasulan, bukti kenabian, bukti bahwa seseorang itu sebagai utusan Allah. Itu kadang-kadang orang-orang kafir Halo. Halo. Mati. nggak kedengeran. Oh, udah. Udah Oke. sekarang. Udah. Oh iya, lagi yang tadi. Jadi buktinya apa? Gitu. Orang-orang kafir kan selalu minta bukti. Ya. Karena apa? Nggak percaya, nggak terima gitu. Buktinya apa kalau kamu itu nabi? Buktinya apa kalau kamu rasul? Kalau kamu rasul, buktikan dong. Kamu bisa nggak bikin ini, bikin itu. Itu namanya mukjizat. Makanya mukjizat dalam konteks tertentu itu dibahasakan dengan al-bayyinat, bukti. Maksudnya bukti itu adalah bukti kerasulan atau bukti kenabian. Oke, ittakhadtum. Kalau ada tum itu pasti fi'il apa? Pasti fi'il madhi ya. Kalau ada tum itu pasti fi'il madhi. Nah, ittakhadha itu apa artinya? Menjadikan. Jadi kalau ittakhadtum artinya kalian telah menjadikan. Ittakhadtum kalian telah menjadikan. Al-ijla anak sapi. Al-ijla itu anak sapi. Maksudnya anak sapi di sini bukan anak sapi yang hidup, tapi sudah jadi patung. Maksudnya Yang dibikin. anak sapi berupa patung yang dibikin. Hmm. Nah ini ba'di nih. Ba'di ini termasuk tadi. Dzaraf tadi. Joroh saya tempat. Dzaraf tapi dzaraf yang mu'rab. Karena ada min, ya kan saraf. Min ba'dihi. Oh iya, gitu kan. Prof. Ba'da. Ya, ada ba'da, ada ba'di. Oke, zalimun orang-orang yang zalim. Ya sudah, sekarang kita artikan ya. Dan Walaqad sungguh ja'akum Musa. dan sungguh telah datang kepada kalian Musa. Nah, sebentar. Ini Salah kan ya? ada ini enggak salah. Cuman ada cara yang lebih enak. Yaitu kita ambil fa'ilnya dulu. Dan sungguh Musa telah datang kepada kalian. Nah, itu lebih enak. Ya. Daripada telah datang pada kalian Musa. Ya. Jadi aneh gitu datang kepada Musa telah datang kepada kalian gitu. Bil bayyinati. dengan bukti-bukti. Summa takhaztumul Kemudian anak kamu kalian telah menjadikan kalian telah menjadikan anak sapi yang berupa patung ya, min ba'dihi dari apa sebelumnya. Setelahnya. Sebelumnya qabla. Oh iya, sesudahnya. Kalau ya sesudahnya sesudah apa? Sudah pergi Nabi turun. Ya, sesudah kepergian Nabi Musa untuk ke Sinai untuk naik dipanggil Allah itu ya. Nah, ditinggal pergi 40 hari saja mereka bikin Tuhan baru. Patung anak sapi. Wa antum zalimuna. Dan kalian menjadi orang zalim. Orang-orang yang zalim. Karena jadi kan gini ya kuncinya kalau ada fiil fa'il kita ambil fa'ilnya dulu biar enak kayak tadi itu. Dan sungguh Musa telah datang pada kalian. Itu kuncinya kalau ada fiil fa'il kita ambil fa'ilnya dulu biar lebih enak gitu, memahami mengartikannya. Oke, baik. Shadaqallahul azim. Silakan Pak.
Al-Quran. Nah, lihat. Belum kering, dia belum kering, tapi udah mengecil. Bukannya udah bagus sekarang. Bawahnya udah mulai ada dasarnya, udah kebentuk. Allahumma ja'alna min Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau gantiin saya ini nggak ya? Tahsin ya? Kok kayaknya nggak bisa tahsin nih. Aku enggak, aku di jalan. Jam berapa, Uja. Mbak? Mbak ini Jam 8 Lila. jam Ini 8. aku mesti ngeliatin Bang Dapat soalnya dari tadi bolak-balik. Tuh. Jam 8. Lila jam berapa harusnya ya? Setelahnya kayaknya. Ah, Ya, yaudah. Oh, maju Lila ya? duluan. Nah, Lila ya aku izin ya. Berarti nggak bisa tahsin, nanti aku bilang sama Ibu. Happy belated birthday, Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Salam. Iya, iya. Ya,